Ya, oke, baik. Selamat siang. Suaranya bisa jelas terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, eh, untuk pertama kali mengaktifkan on cam-nya, kameranya, siapa saja yang mengikuti eh, pertemuan di minggu ini untuk mata kuliah aplikasi CFD ya. Jadi ini ada mata kuliah pilihan, mata kuliah pilihan yang dipilih itu adalah mata kuliahnya adalah aplikasi CFD. Di bagian sini atau di bagian ini untuk mata kuliah aplikasi CFD ini merupakan suatu penerapan ya atau implementasi dari teori dasar yang teorinya itu adalah fluid mechanics karena sesuai dengan namanya computational fluid dynamic. Jadi perhitungan secara komputasi untuk aliran fluida yang bergerak. Jadi rumus analitik atau teori dasar yang ada di mekanika fluida yang sudah pernah mengambil mata kuliah mekanika fluida ada namanya model persamaan hukum konservasi massa, kemudian hukum momentum, lalu ada persamaan kontinuitas. Itu adalah persamaan base atau persamaan dasar yang dipergunakan oleh CFD, computational fluid dynamic, untuk melakukan simulasi. Kenapa hal ini diperlukan atau CFD atau dalam bahasa asingnya itu computational fluid dynamic ini dibutuhkan atau diperlukan karena CFD ini berkembang dengan perkembangan teknologi komputasi atau teknologi komputer ya. Dulu sebelum ada teknologi komputer atau komputasi, orang membuat pesawat terbang atau pesawat ya atau kapal selam atau peralatan yang berhubungan dengan mekanika fluida itu ya mereka langsung membuat dengan menggunakan berbagai macam pengujian ya ada berbagai macam prototipe yang dibuat model 1, model 2, model 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu dilakukan eksperimen atau dilakukan pengujian. Nah, tetapi dengan adanya teknologi komputer atau komputasi ini, maka model-model tersebut teralihkan dengan percobaan atau kegiatan eksperimen yang dilakukan atau pengujian secara simulasi ya, yang dilakukan menggunakan komputasi, menggunakan komputer. Jadi ada model pertama, model kedua, ketiga, keempat, yang diawali dengan melakukan drawing, menggambar terlebih dahulu, lalu ditentukan boundary condition, kondisi batasnya seperti apa, maka hasilnya nanti bisa didapatkan hasil berupa tampilan post processing, banyak yang bisa ditampilkan seperti nilai pressure, nilai tekanan, kemudian nilai kecepatan, turbulent kinetic energi, lalu nilai perpindahan panas. Jadi ada perpindahan panas secara konveksi, kemudian secara radiasi itu bisa dikerjakan dengan menggunakan tool CFD. Ya, saya akan coba untuk share screen ya. Jadi di layarnya untuk tampilan di layar sudah keluar ya tampilannya.
Di monitornya sudah keluar untuk tampilannya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Yang sudah bergabung atau sudah join di Edmodo dengan kode kelasnya ini seperti ini. E kecil, W kecil, 58 kie. Di bagian Edmodo ini nanti Anda bisa melihat ya, sama seperti yang kemarin, saya memberikan e-book. E-book itu ya berfungsi adalah teori dasar atau teori fundamentalnya, karena menggunakan CFD itu ya kalau misalnya tidak diawali atau tidak didasari dengan teori-teori dasar, ya nanti penggunaannya atau penerapan dari CFD, bagaimana membaca hasil, lalu melakukan penentuan boundary condition dan lain sebagainya, itu menjadi kurang tepat. Nah, ini ada beberapa e-book. Software CFD itu banyak sekali bukunya, book elektronik. Kalau saya cari juga di internet, bahkan sampai ribuan ya, sekitar 4.000 berapa itu buku-bukunya, karena CFD berkembang juga dengan perkembangan teknologi komputasi yang semakin cepat teknologi komputasinya. Nah, saya pilihkan buku yang relevan dengan mata kuliah ini untuk mata kuliah aplikasi CFD. Jadi penerapan software CFD, salah satunya misalkan di buku ini ada An Introduction Computational Fluid Dynamics menggunakan metode volume hingga atau finite volume method atau metode volume hingga. Kalau yang Anda pernah mendengar FEM atau VEM, finite element ya, finite element method, metode elemen hingga, itu bisa juga digunakan untuk CFD, tetapi yang lebih presisi atau nilai kalau misalnya dibandingkan hasil keakurasian dalam menghitung, yang lebih sesuai itu pendekatan dengan menggunakan finite volume, karena volume ini yang diasumsikan atau yang dijadikan bagian fluida yang mengalir atau yang dilewati. Lalu apa isi dari buku tersebut? An Introduction to Computational Fluid Dynamics dengan finite volume, metode volume hingga. Di sini ya, yang pertama bisa dilakukan membaca content of table, tabel dari atau daftar isi dari buku tersebut. Sama halnya seperti setiap buku ya, yang e-book itu selalu diawali dengan kata introduce atau pendahuluan, ya tujuannya adalah untuk mengawali dari cerita atau isi dari buku tersebut. Untuk buku yang ini, Introduction to Computational Fluid Dynamics dengan Finite Volume Method, yang pertama dia menceritakan tentang CFD, apa itu CFD, kemudian sedikit menceritakan beberapa tools atau software yang bisa dijadikan software aplikasi untuk CFD. Salah satunya yang banyak sekarang digunakan ya, perkembangannya masih terus berjalan, itu ada software Fluent. Kalau misalnya ini di search, ada software Fluent, kemudian ada software kalau pernah mendengar software
ANSYS ya, ANSYS, CFX, ada Fluent, kemudian ada Ponic, ini juga nama software, nama tool software Ponic, dan Start CD. Nah, dari software yang diceritakan ini metodenya sama semua, menggunakan finite volume, metode volume hingga, yang proses penghitungannya dengan teori finite volume. Lalu di bagian chapter berikutnya atau bab selanjutnya yang tadi diawali ada teori tentang hukum konservasi, hukum conservation law atau hukum konservasi, kemudian momentum persamaan momentum equation atau persamaan momentum secara 3D, 3 dimensi. Kemudian energi equation ini adalah persamaan energi atau persamaan perpindahan panas yang digunakan oleh CFD. Jadi pada saat misalkan Anda melakukan simulasi untuk HE itu heat exchanger ya, jadi ada alat penukar panas, penukar kalor. Yang pertama mengeluarkan atau mengalirkan fluida dengan temperatur lebih rendah, katakanlah sebut saja misalkan dengan temperatur 30 derajat Celcius, lalu yang berikutnya ada temperatur untuk fluida selanjutnya yang di sebagian sisi lain dengan temperatur misalkan 150 derajat Celcius. Nah, karena ada selisih suhu atau selisih temperatur ini, maka energi equation ada proses perpindahan energi panas dari temperatur high temperatur ke low temperatur. Jadi di execute atau dilakukan dengan menggunakan persamaan tersebut. Kemudian ada persamaan Navier-Stokes equation for a Newtonian fluid ya. Jadi kalau di fluid mekanik pernah mendengar istilah fluida non Newtonian, ada fluida Newtonian. Nah, yang di bagian ini yang dijelaskan dari buku ini, dia menceritakan tentang fluida Newtonian. Jadi ada fluida Newtonian yang dihitung dengan menggunakan Navier-Stokes. Kemudian ya ini adalah isi chapter ya, selanjutnya bab chapter 1, 1, 2, 3, turbulence and modeling, persamaan turbulensi. Persamaan turbulensi ini merupakan persamaan yang unik ya, atau persamaan yang pertama kali diperkenalkan oleh Leonardo da Vinci ya, untuk model turbulence. Itu diawali dari, misalkan pertama kali idenya adalah ketika melihat suatu aliran air atau aliran di sungai terjadi semacam pusaran atau semacam vorticity yang menyebabkan pergerakan alirannya bervariasi. Nah, awalnya dari situ mulai turbulensi aliran turbulensi itu. Kemudian berkembang lagi ke penelitian selanjutnya atau ilmuwan berikutnya. Ada yang kalau di fluid mekanik itu ya yang sering dikenal adalah bilangan non dimensional, Reynolds number, bilangan Reynolds. Reynolds number ini describe atau mendefinisikan turbulensinya itu melihat fenomena turbulen dari aliran di dalam pipa yang dikasih dengan zat pewarna, kemudian divariasikan berapa kecepatan fluida yang mengalir tersebut dengan diameter
laluan pipa, maka dituliskan Reynolds rho dikali dengan V dikali D dibagi dengan viscosity. Jadi yang mempengaruhi turbulensi itu adalah diameter pipa, kemudian kecepatan dan viskositas atau kekentalan dari fluida yang dipergunakan. Ya, itu adalah basic dasar atau ilmu dasar dari fluid mekanik yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi. Ya, bahasa komputasi itu ya banyak sekali. Ada yang menggunakan bahasa C, bahasa C ya kalau codingnya. Kalau misalnya yang menggunakan tool software Fluent itu adalah kita hanya memakai. Jadi persamaannya itu sudah ada. Misalkan untuk model turbulensi nanti di software Fluent itu akan banyak sekali model turbulensi. Ada model turbulensi K omega, kemudian K epsilon, lalu ada model turbulensi RNG, lalu ada model turbulensi large eddy simulation, dan memiliki karakteristik penggunaan yang bermacam-macam kegunaannya atau fungsinya. Misalkan untuk model turbulensi K epsilon model, K epsilon standar itu dapat dipergunakan untuk aliran free stream ya, aliran bebas. Tapi kalau misalkan pergunakan untuk memprediksi fenomena turbulensi yang terjadi di daerah yang bagian pipa yang kecil atau bagian pipa yang sempit itu, atau bagian pipa dengan saluran diameternya kecil, akan lebih sesuai ketika menggunakan model turbulensi K omega. Nah, perbedaan inilah atau model turbulensi yang berbeda-beda inilah yang ditujukan atau yang berperan dalam pemilihannya itu adalah usernya. User artinya orang yang menggunakan software CFD ya, sama seperti menggunakan kalkulator. Ketika menggunakan kalkulator, yang pertama kali harus dipahami adalah kita harus mengetahui kapan menggunakan tanda positif, kapan menggunakan tanda negatif, kapan menggunakan tanda kali atau silang, dan kapan menggunakan tanda bagi. Positif plus minus kali bagi. Nah, di sini juga sama di model turbulensi ini pada saat masuk ke software Fluent nanti ada banyak opsional pilihan, ada turbulence K omega, SST. Nah, dan ini harus disesuaikan dengan kondisi yang mau disimulasikan. Seperti apa? Apakah kondisinya itu dengan fluida Newtonian atau fluida non-Newtonian, atau dengan aliran yang kondisinya free stream, atau aliran yang di dalam banyak lengkungan di dalam pipa dan lain sebagainya. Ya, nanti secara komprehensif ya, karena atau secara detailnya Anda bisa mengeksplor lebih dalam teori-teori tersebut di buku tersebut. Untuk model-model turbulensi ya lihat saja di halaman keberapa untuk dilihat. Misalkan untuk model LESS ya, di sini ada LESS, Large Eddy Simulation, kemudian DNS, Direct Numerical Simulation, lalu ada yang tadi model K epsilon model. Kemudian metode volume hingga untuk diffusion problem permasalahan difusi, lalu untuk metode untuk convection diffusion problem, ada perpindahan panas secara konveksi, lalu di bagian lain ada pemilihan penyelesaian untuk hitungannya, simplex, simple, piso, dan lain sebagainya. Ini adalah opsi-opsi yang nanti bisa dipilih pada saat ingin memilih mengerjakan dengan simulasi. Jadi
Kapan harus menggunakan kondisi simple algorithm dengan the simpler ya, simple dengan simpler. Kapan harus digunakan dan kapan harus tidak menggunakannya. Nah, itu yang nanti akan diceritakan kalau Anda membaca di buku ini. Karena finite volume dengan volume hingga ini di finite volume ini sejalan dengan penjelasan yang yang digunakan oleh software ANSYS ya, ANSYS Fluent. Di sini atau di Teknik Fakultas Teknik ya UPN Veteran Jakarta, kita sudah memiliki beberapa software license. Ada software resmi ya, software license itu software resmi ANSYS Mechanical, kemudian struktural, lalu ada ANSYS Fluent, ANSYS untuk CFD ya, Computational Fluid Dynamics, lalu ada ANSYS untuk CFX, dan proses penggambaran itu bisa dilakukan menggunakan space claim ya, atau nama softwarenya Spaces, tulisannya Space Claim. Kalau yang dulu itu adalah Design Modeler. Kalau yang versi yang lebih lama lagi, kalau pernah mendengar itu ada Gambit tulisannya ya, Gambit, Fluent Gambit. Untuk drawingnya bisa dikerjakan di CAD tersebut. Tetapi kalau misalkan saya lebih familiar di CAD yang lain, misalkan di SolidWorks atau di AutoCAD, Inventor, itu juga bisa dikerjakan, tinggal melakukan proses import dari CAD 1 ke CAD berikutnya. Ya, nanti bisa dilihat secara lebih detail ya isi dari buku ini sampai chapter 13. Kemudian buku selanjutnya yang tadi menceritakan tentang pengenalan, Introduction to Computational Fluid Dynamics dengan metode volume hingga. Lalu yang berikutnya Introduction Mathematical Theory, persamaan Navier-Stokes atau persamaan yang menyelesaikan suatu hitungan dengan cara bersamaan. Navier-Stokes itu artinya proses penghitungannya itu bisa lebih dari satu persamaan. Dalam hitungan dia bisa saja menggunakan pertama persamaan momentum, kemudian persamaan kecepatan, lalu ada persamaan model turbulensi, kemudian juga kalau misalkan fluida tersebut yang disimulasikan ada temperaturnya, berarti mengeluarkan atau mengalirkan persamaan suhu, lalu ada persamaan mengasumsikan atau menggunakan persamaan koefisien gesek, berapa yang terjadi antara gesekan antara lapisan fluida yang mengalir dengan dinding. Jadi ada 5 persamaan. Nah, 5 persamaan ini dihitung secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Itu adalah Navier-Stokes. Proses penghitungannya ya menggunakan komputer, karena kalau misalnya menggunakan kalkulator atau manual ya, misalnya menghitung di atas kertas menggunakan hitungan ya itu bisa saja dilakukan, tapi tingkat kecepatannya atau tingkat waktu yang dibutuhkan ya agak sedikit lebih lama, karena kita harus menghitung secara bersama-sama 5 persamaan. Itu baru 5 persamaan, bisa saja persamaannya itu sampai 10 persamaan atau bahkan 20 persamaan yang dihitung dalam satu waktu. Nah, isinya apa dari buku ini? An Introduction to Mathematical Theory of the Navier-Stokes Equation, dengan asumsinya itu atau kondisi problem yang diasumsikan
alirannya itu adalah steady. Jadi ada aliran steady state, kemudian ada aliran unsteady. Kemudian apa perbedaan antara steady? Steady itu ya kondisi stabil. Kalau unsteady berarti kebalikannya, berarti kondisi ketidakstabilan. Yang dimaksud dengan kondisi stabil itu artinya kecepatannya atau flow yang mengalir itu dengan kecepatan yang sama. Misalkan diasumsikan dalam waktu 1 menit kecepatan yang mengalir misalkan 10 meter per second. Jadi dalam waktu 1 menit 60 detik kecepatannya untuk detik pertama, detik kedua, detik ketiga, keempat, kelima, keenam sampai 60 detik dengan nilai kecepatan yang sama 10 meter per second. Lalu kondisi unsteady ya kebalikan. Kalau misalnya kecepatannya 10 berarti kecepatannya bisa fluktuatif, bisa nanti pada detik pertama kecepatannya 8 meter per second, di detik kedua bisa saja naik menjadi 11,7 atau 11,8 dan di detik ketiga kembali lagi ke 10 dan seterusnya. Jadi kondisinya ketidakstabilan. Ini diasumsikan yang di teori di buku ini dia mengasumsikan teorinya adalah steady, alirannya adalah steady state problem. Seperti apa isinya? Lihat saja konten di bagian ini ya, ada berapa chapter, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, dan terakhir di 10, 11, 12, 13 sampai 13 chapter atau 13 bab. Nanti bisa dilihat teori-teori dasar untuk persamaan Navier-Stokes yang dipergunakan dengan kondisi steady problem. Jadi ada kondisi problemnya itu, permasalahannya itu adalah steady state. Kemudian yang berikutnya tadi Navier-Stokes equation, ini ada fundamental. Fundamental itu algoritma atau urutan ya. Kalau yang dimaksud dengan algoritma itu adalah langkah yang secara sistematis. Jadi ya kalau misalnya diartikan, misalnya setelah angka 1 itu angka 2, setelah 2 ya 3, setelah 3 4, setelah 4 ya 5 dan seterusnya. Nah, yang dimaksud di sini dengan algoritma itu artinya berurutan. Jadi alurnya itu secara mudah ya bisa diartikan dengan susunan yang keteraturan untuk teori dasar computational fluid dynamic. Untuk konten seperti apa? Konten daftar isinya yang pertama mengenai overview, mengenai introduction, background, fundamental equation, lalu linear convection equation. Jadi ada perpindahan panas atau perpindahan panas secara panas yang berpindah itu secara linear, artinya semakin jadi kalau direpresentasikan seperti hubungan antara kenaikan temperatur dengan waktu. Jadi kalau misalnya waktunya bertambah, maka panas yang berpindah atau panas yang dikeluarkan juga akan mengalami peningkatan. Finite different method, metode different, metode beda hingga. Kalau yang tadi ada finite volume, kemudian ini ada finite difference, lalu semi discrete approach, finite volume method. Nah, nanti Anda bisa melihat bagian dasarnya, apa yang membedakan antara metode beda
hingga finite difference dengan metode finite volume atau metode volume hingga. Yang ditampilkan di sini dia menjelaskan kalau untuk finite volume one dimension atau satu dimensi. Satu dimensi itu artinya perpindahan panasnya atau perpindahan fluida atau perpindahan heat transfer itu hanya terjadi pada satu dimensi. Satu dimensi itu ya bisa diartikan arah sumbu X saja, atau sumbu Y saja, atau sumbu Z. Tapi umumnya digunakan one dimensional itu direpresentasikan dengan X aksis ya, atau sumbu X. Jadi aliran yang terjadi pada pipa ya, pipa yang panjang dengan tidak memperhitungkan proses perpindahan arah Y aksis maupun Z aksisnya. Lalu di bagian selanjutnya ada teori tentang time marching untuk metode ODE. ODE ini ordinary differential equation ya. Nanti bisa dilihat di bagian bab tersebut. Kemudian chapter selanjutnya governing equation. Governing equation ini adalah persamaan pengatur atau persamaan yang merepresentasikan atau mengatur aliran fluida tersebut. Jadi kalau misalkan Anda mensimulasikan atau membayangkan fluida tersebut mengalir di dalam katakanlah misalkan di dalam pipa ya, atau pipa air. Nah, ada persamaan yang mengatur tersebut. Apa persamaannya ya? Itu adalah persamaan governing equation. Nah, governing equation ini dia menjelaskan di sini, kalau yang dijelaskan di sini adalah persamaan Reynolds ya, Reynolds rata-rata, persamaan Reynolds rata-rata average-nya berapa nilai bilangan Reynolds yang ada di dalam di dalam pipa tersebut. Lalu governing equation, implicit finite different algorithm, kemudian finite volume dengan multigrid, introduction high resolution, terakhir di chapter 6 ya untuk teori tersebut. Kemudian nanti Anda bisa mengeksplor lebih banyak ya, lebih di bagian dari buku-buku tersebut. Kenapa saya banyak memberikan buku ya, tujuannya adalah Anda bisa mengeksplor di bagian hal apa yang ingin dipelajari. Nanti Anda tinggal membuka di bab tersebut untuk materi yang ingin dilihat. Di bagian ini ada fundamental of computational fluid dynamic ya, walaupun judulnya ada kata fundamental, ini juga ada sama fundamental computational fluid dynamic, tetapi yang berbeda adalah nama pengarang ya, atau nama penulisnya. Dan karena ada perbedaan nama pengarangnya ya, pasti akan berbeda juga isi dari buku tersebut, karena setiap penulis atau autor ya di bagian sini dia menjelaskan atau menampilkan dalam sudut pandang yang berbeda-beda, karena setiap setiap orang ya pasti menjelaskan dengan persepsi atau sudut pandang atau pemahaman yang dimiliki. Lalu apa yang diceritakan di e-book ini untuk teori fundamental of CFD, Computational Fluid Dynamics, yang pertama itu lihat saja di table of content. Untuk tabel kontennya mengenai diawali dengan introduction. Hukum konservasi sama seperti yang buku sebelumnya, ada juga teori tentang conservation law atau hukum konservasi, hukum keseimbangan massa.
kemudian model equation, Navier-Stokes, persamaan Navier-Stokes, kemudian linear convection, diffusion, finite difference juga ada tadi di buku yang sebelumnya, ada finite difference, semi discrete approach, nah ini juga sama. Finite volume, metode volume hingga. Kemudian ODE, ordinary differential equation, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat lagi di bagian berikutnya ada introduction to theoretical and computational fluid dynamic ya. Di bagian ini apa yang diceritakan dari buku tersebut mengenai pengenalan teori untuk perhitungan komputasi dinamika fluida. Di konten daftar isinya nanti bisa dilihat di bagian pertama mengenai dia menjelaskan langsung ya, nggak ada pendahuluan, bahkan kalau di sini beda-beda. Jadi setiap buku atau setiap e-book yang dituliskan itu ya dipengaruhi atau tergantung dari penulisnya, dari sudut pandang penulisnya dan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh penulisnya, apa yang dia ketahui dituliskan. Di bagian ini dia menceritakan langsung kinematik ya, tidak diawali dengan yang buku-buku sebelumnya ada introduction atau ada pendahuluan, tetapi langsung ke kinematic structure of flow. Kinematik ini artinya kalau Anda pernah mengambil mata kuliah kinematika teknik di teknik mesin, ada mata kuliah kinematika ya. Untuk kinematika teknik. Ada, Pak. Ya. Nah, di bagian ini untuk fluida juga ada kinematikanya. Jadi kalau yang sudah pernah mengambil mata kuliah kinematika ya, kinden ya, atau kinden itu kinematika dan dinamika teknik, ya bisa membayangkan seperti apa pergerakan dari komponen mesin, misalkan poros berhubungan dengan engkol berhubungan dengan bagian yang lain, lalu ada gaya yang bekerja sehingga terjadilah proses gerakan atau terjadi proses perpindahan secara kinematik. Nah, di sini kinematiknya yang dijadikan sudut pandangnya adalah struktur fluidanya. Ketika ada gaya yang bekerja pada fluida tersebut, maka terjadi struktur kinematik. Nanti bisa dibaca di bagian ini ada kinematic structure of flow, kemudian banyak ya bagian-bagiannya. Ada kinematik yang ditampilkan atau disebabkan oleh velocity gradient atau dipengaruhi oleh kecepatan, kemudian vorticity itu artinya pusaran atau vortex yang terjadi di dalam fluida tersebut. Lalu irrotasional dan rotasional flow. Jadi aliran yang berputar dan aliran yang tidak berputar. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, kalau rotasi berarti alirannya mengalir sambil muter. Jadi kalau aliran di dalam pipanya itu aliran tersebut berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, tetapi dia berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi sambil muter, sambil berpindah. Irrotasional berarti dia tidak mengalami rotate atau tidak mengalami putaran, tetapi langsung berpindah saja.
Kemudian curve linear coordinate, Lagrangian label, properties of fluid parcel, kemudian poin partikel dan seterusnya. Nah, ini masih menceritakan juga kinematik analisis secara kinematik. Kemudian isinya cukup banyak ya, chapter 1, chapter 1 sampai 13, kemudian chapter 2 ini sampai 13, dan chapter 3 bab selanjutnya tegangan, stres. Jadi fluida cair, fluida compressible, uncompressible juga memiliki nilai stressing. Jadi tidak hanya benda solid saja, misalnya benda padat seperti iron atau besi, baja, steel, atau logam, ketika dikasih beban atau dikasih gaya dia akan mengalami tegangan atau stressing. Fluida juga sama, ketika ada gaya yang bekerja dia akan mengalami stresses atau tegangan, dan seperti apa persamaannya nanti bisa dilihat di bagian bab tersebut untuk materi stressingnya untuk bagian fluida. Kemudian banyak ya, sampai 13, ini 13 penjelasan. Di chapter berikutnya ada hidrostatik. Hidro itu adalah air, hydro ya, hydro itu adalah air, statik itu artinya air yang tenang atau air yang diam, tetapi dia memiliki tekanan atau memiliki pressure. Nah, di bagian ini juga diceritakan distribusi tekanan, pressure distribution dalam kondisi rigid body, jadi dengan kondisi yang diam. Kemudian exact solution, penyelesaian secara teori ya. Ini teori, biasanya kalau exact itu adalah teori secara analitik atau exact. Lalu flow of control Reynolds number, kemudian irrotasional berarti aliran yang tak berputar tetapi langsung mengalir saja tanpa ada rotasi, putaran. Boundary layer, lapisan batas. Jadi kalau di fluid mekanika fluida itu ada namanya teori di fundamental of fluid mechanics, itu ada boundary layer atau lapisan batas. Untuk lapisan batas, misalkan untuk aliran fluida yang ada di dekat dinding memiliki V atau nilai kecepatan V sama dengan 0. Hal ini ya dipengaruhi oleh pengaruh nilai friksi atau gesekan di sekitar dinding pipa dengan fluida yang mengalir tersebut. Hydrodynamic stability, kemudian boundary kondisi integral, metode kondisi integral untuk aliran flow potensial, aliran yang berpotensi. Jadi ada aliran tersebut memiliki nilai kecepatan, kemudian nilai tekanan yang nantinya bisa dipergunakan untuk melakukan suatu analisa. Nah, ini adalah penjelasannya ya, memang cukup banyak ya. Ya, kita atau tidak bisa juga membahas semuanya. Ya, nanti Anda bisa mengeksplor diri bagian mana yang nanti ingin dibaca, ya tinggal dibuka saja di bab tersebut dan dilihat penjelasannya. Oke, sampai sini dulu sebagai pembukaan atau gambaran fluid mekanika fluida. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan?